Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang manufacturing, khususnya di bidang produksi bagian bill of material. Kita masuk ke aplikasi manufacturing. Nah, di sini akan tersedia menu operation, planning, product, reporting, dan configuration. Pastikan semua produk dan semua informasi produk yang akan kita produksi dan bahan-bahannya serta bahan-bahannya telah dimasukkan ke informasi produk. Jika belum, kita buat pilih menu produk, pilih submenu produk. Nah, di sini akan tersedia, kita akan memasukkan semuanya. Mungkin di sini kita masukkan biaya operasional seperti di sini. Setelah dimasukkan, setelah membuat produksi kue, ini adalah jasa dan udah memasukkan gula dan lain-lain. Sekarang kita create, misalkan kita ingin memproduksi kue kering. Nah, di sini masuknya storable product. Di sini kita search more, kita masukkan kita bikin, mungkin di sini produk atau kue ya udah ada. Nah, internal reference-nya mungkin kakak kue kering. Nah, di sini kita hilangkan pajak, harga jualnya kita set 40.000, sedangkan cost-nya kita buat misalkan 20.000. Dan ini dijualnya adalah per unit, sehingga unit of measure-nya kita tetap unit. Nah, setelah itu kita masukkan centang di sini point of sale. Kategorinya adalah produk. Nah, kategori ini bisa kita sunting. Bagian point of sale ini insya Allah akan dijelaskan oleh rekan saya yang khusus untuk menjelaskan tentang sales dan point of sale. Nah, seperti itu. Kita di sini purchase-nya kita hilangkan. Inventory-nya kita ubah dari buy menjadi manufacture, karena produk ini adalah produk yang diproduksi. Jika produk-produk yang lain seperti bahan baku itu dibeli dari vendor, maka informasi yang kita masukkan di sini adalah informasi buy, seperti itu. Nah, ini informasi tambahannya bisa kita tambahkan, namun kita di sini kita kosongkan, defaultnya seperti itu. Kita save. Nah, ketika semua produk baik jasa maupun bahan baku dan produk yang mau kita produksi sudah dimasukkan informasinya di sini, kita masuk ke menu produk, submenu bill of material. Nah, di sini kita akan memasukkan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue kering. Kita create produknya apa? Produknya adalah kue kering. Search kue kering, dan produk variannya kita kosongkan. Kuantitinya 1. Untuk memproduksi 1 unit kue kering dibutuhkan komponennya apa aja. Kita add line, dibutuhkan air, dibutuhkan gula, dibutuhkan lagi telur, gula, terus telur. Kita cari telur, kita tambahkan lagi tepung, kita tambahkan satu lagi margarin. Nah, terakhir kita tambahkan jasa atau operasionalnya, namanya produksi kue. Nah, di sini kita bisa kostumasi dalam membuat 1 unit kue kering kira-kira dibutuhkan berapa liter air, berapa kilogram gula. Misalkan kita di sini 0,5 kilogram, tepung 0,3 kilogram, telur 0,3 kilogram, tepung 0,8 kilogram, margarin 0,5 kg misalkan, seperti itu. Dan
jasa atau operasional produksi kue 1 unit. Maksudnya 1 unit adalah harganya ini adalah per unit kue kering yang diproduksi. Nah, setelah itu kita save. Nah, di sini sudah terbentuk bill of material kue kering. Di sini kita juga bisa melihat struktur cost seperti apa. Nah, ini adalah struktur cost dari kue kering. Kita print dan ini akan otomatis terdownload PDF-nya. Nah, akan seperti ini tampilannya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke manufacturing, kita akan pilih operation, kita manufacturing orders. Di sini kita akan memproduksi sebuah kue kering. Nah, di sini kita create, sudah masuk manufacturing order, kita create. Nah, create di sini adalah produknya apa? Produknya adalah kue kering. Kita cari kue kering. Nah, di sini akan otomatis bill of materialnya tertulis kue kering di sini. Kita akan membuat misalkan 2 unit kue kering dan ini akan berlaku kelipatan. Nah, setelah itu kita confirm. Nah, di sini kita lihat jika persediaan yang ada di gudang itu memenuhi, maka di sini akan tersedia atau available. Namun ketika persediaan di gudang tidak memenuhi kebutuhan dari produksi ini, maka keterangannya akan not available. Nah, ini kita harus membeli bahan dulu. Maka dari itu ketika sudah dari sini kita harus pergi ke purchase. Ini save. Kita pergi ke purchase untuk membeli bahan-bahan yang tadi kurang. Di mana bahan-bahan yang tadi kurang adalah air, tepung, gula. Saya ulangi, yang kurang adalah air, tepung, gula, dan telur. Nah, kita di sini request for quotation, create, terus kita pilih vendor yang mana yang akan kita pilih. Misalkan adalah vendornya Makmur Jaya. Nah, di sini kita add product. Add produknya adalah informasi yang telah kita masukkan di produk tadi, yaitu adalah air, ada air. Add product. Gula. Add product. Telur. Dan tepung. Nah, di sini kita bisa menambahkan section juga seperti ini tuh untuk membagi atau mengelompokkan. Misalkan ini adalah bahan baku. Nah, ini kita simpan di paling atas. Setelah ini kita bisa send by email. Artinya di sini adalah, maaf, ini kita hilangkan dulu pajaknya. Nah, ini adalah pajak yang saya maksud di video kedua. Nah, nanti pajak vendor ini akan otomatis terisi di sini jika kita masukkan informasi produk di bagian vendor bill yang paling bawah itu, bagian purchase, bagian vendor bill, itu berapa teks yang kita masukkan akan otomatis masuk ke sini. Jika kurang mengerti bisa dilihat video kedua di playlist ini. Next.
Nah, pada bagian other information ini kita akan bisa memilih akan dikirim kemana, produk ini akan dikirim ke gudang yang mana, seperti itu. Defaultnya adalah San Francisco ya, default. Dan jika sudah, kita juga bisa mengirimkan email seperti apakah produk yang ini bisa ditawar atau mungkin bisa dibeli dengan harga yang lebih murah. Oh ya, seperti itu. Sebelumnya ini kita kuantitasnya kita isikan dulu 10. Kita akan beli 10 liter, ini akan beli 10 liter, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Nah, seperti itu. Setelah itu kita confirm order, atau kita bisa print request for quotation. Kita lihat. Nah, seperti ini. Yang add section tadi itu akan terbagi menjadi seperti ini. Kalian bisa mengisikan add section baru di bawah, misalkan lalu ke add line atau add produknya. Seperti itu. Add section, ke bawahnya produk, seperti itu. Nah, setelah itu confirm order. Nah, confirm order di sini kita bisa memvalidasi di purchase atau di inventory. Di sini bisa receive product atau di sini sama aja. Kita save dulu. Save, kita lihat ke inventory. Maka di sini ada two process receive. Nah, di mana proses yang tadi adalah yang ini. Nah, ini adalah pesanan yang kita pesan. Nah, di sini kita bisa edit ataupun kita bisa validate. Nah, validate di sini berarti kita jika di dalam nyatanya di real life-nya itu air sudah datang 10 liter ke gudang kita, maka kita bisa validate, atau di sini kita bisa ubah. Date yang ini headline tadi ada apa aja, ada ini to WH stock ke headline. Ini khusus air diterimanya di gudang WH stock itu udah berapa liter, misalkan 10 liter. Nah, oke, confirm. Maka di sini akan berubah menjadi dan 10 liter. Begitu juga pada gula, telur, tepung bisa dikostumasi di sini. Jika yang diterima adalah kurang dari demand-nya, maka nanti akan muncul back order. Coba di mana back order ini adalah ketika kekurangan atau barang yang dikirimnya itu kurang dari yang kita minta, maka itu akan dikirim di lain waktu, atau kita tidak mempermasalahkan itu. Nah, jika kita di sini validate, di sini akan muncul pilihan create back order atau no back order, seperti itu, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, maka dari itu kita 10-kan karena barang yang dikirimnya sudah pas, dikatakan seperti itu misalnya. Nah, kalian bisa manual seperti ini, atau jika semuanya sudah masuk, nanti kalian bisa langsung validate aja, tadi apply langsung ketika down-nya ini masih 0. Setelah ini validate. Nah, setelah validate, kalian bisa memvalidasi yang tadi itu di inventory atau di purchase yang tadi. Nah, setelah itu kita balik lagi ke purchase. Kita lihat ini. Nah, ini ketika semuanya sudah, maka kita create bill. Jawab oke. Create bill, confirm. Kita register payment kita misalnya pakai bank. Create payment.
ini sudah dibayar, sudah terbayar. Nah, setelah itu ketika sudah seperti ini, kita cek di produk. Nah, kita cek apakah on hand-nya itu sudah bertambah tadi. Nah, air ini sudah bertambah ya tadi. Tepung, telur sudah bertambah masing-masing 10. Setelah itu kita masuk ke manufacturing yang tadi, yang ini waiting. Nah, kue kering. Nah, di sini harusnya telur di sini itu available karena kita sudah membeli telur. Hanya saja emang beberapa kasus, beberapa kejadian Odo ini kadang seperti ini, kadang error seperti ini. Padahal jika kita lihat di produk, nah telur ini sudah ada 20 kilo, sedangkan yang dibutuhkan itu adalah 0,6 kilo. Nah, itulah salah satu yang sering terjadi di Odo ini. Nah, kita mark as done saja. Anggap ini sudah terpenuhi. Mark as done. Apply. Nah, maka ini sudah terbentuk kuantitinya 2. Nah, ketika ini sudah terbentuk 2, kita lihat di produk. Bagian kue kering di sini on hand-nya sudah bertambah dari 0 menjadi 2. Nah, seperti itu kira-kira. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada error atau kesalahan.